Politikus PDIP Guntur Romli mengkritik sikap Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai soal temuan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM program makan bergizi gratis. Pigai dikritik Guntur Romli karena menyebut temuan Komnas HAM tersebut merupakan hal bodoh dan tidak mengerti prinsip HAM. Adapun sebelumnya, Komnas HAM menemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG. Komnas HAM menyoroti sejumlah persoalan terkait MBG, mulai dari tata kelola, kualitas gizi, hingga maraknya kasus keracunan. Menteri HAM Natalius Pigai merespon dengan mengatakan bahwa program MBG tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Pigai kemudian menyebut bahwa apa yang disampaikan Komnas HAM merupakan komentar bodoh yang tidak mengerti prinsip HAM. Komentar Pigai yang menyebut Komnas HAM bodoh dikritik keras oleh politikus PDIP Guntur Romli. Menurut Guntur Romli, komentar Pigai merupakan serangan dari seorang Menteri HAM terhadap lembaga independen pembela HAM. Ia menilai Pigai bukan pembela HAM, namun membela program politik bosnya. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut temuan Komnas HAM sebagai komentar bodoh dan tidak mengerti prinsip HAM soal indikasi pelanggaran HAM di proyek MBG. Ternyata Pigai lebih memilih membela HAM-nya para begal dan perampok daripada HAM-nya puluhan ribu anak yang keracunan MBG. Pernyataan Pigai itu bukan kritik ilmiah, bukan sanggahan argumentatif, tapi serangan verbal kasar dari seorang Menteri HAM kepada lembaga negara independen yang lahir justru untuk mengawasi pemenuhan HAM di negeri ini. Ini bukan soal etika berbicara, ini soal kehancuran logika kelembagaan. Komnas HAM berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ia bukan bawahan Kementerian HAM, ia bukan stafnya Pigai. Dua lembaga itu sejajar dalam konstruksi tata negara. Dan ketika seorang menteri memvonis bodoh lembaga pengawas yang independen, ia sedang menghancurkan sendi-sendi check and balances yang menjadi fondasi negara hukum. Sebenarnya argumen Pigai yang bodoh. Ia berdalih MBG adalah ongoing proses pemenuhan HAM sehingga tidak bisa disebut pelanggaran. Logika ini jongkok di hadapan doktrin HAM internasional yang paling dasar sekalipun. Ongoing violation, pelanggaran yang sedang berlangsung, justru yang paling mendesak diidentifikasi dan dihentikan. Keracunan pangan yang sudah merenggut kesehatan 38.000 korban di 36 provinsi bukan proses pembangunan. Itu adalah kegagalan negara yang nyata yang harus segera dihentikan. Yang paling telanjang adalah konflik kepentingannya. Pigai duduk di kabinet Prabowo, pemerintah yang sama yang sedang menjalankan MBG. Ia bukan pembela prinsip HAM, ia sedang membela program politik bosnya. Dan inilah presiden yang paling berbahaya. Ketika Menteri HAM menjadi tameng pertama yang melindungi dugaan pelanggaran HAM, bukan rakyat yang menjadi korbannya. Ketika jari telunjuk Pigai mengarah ke Komnas HAM dengan sebutan bodoh, 4 jari tangan lainnya mengarah ke dirinya yang bodoh dalam arti yang sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.